Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Farunisa dan rekan saya nanti Isya Dharma akan mempresentasikan mengenai kebijakan moneter dan finansial Indonesia bagian 1. Di sini mencakup mengenai evolusi Bank Indonesia terkait kebijakan moneter dan juga bagaimana Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Nah, langsung saja, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral, atau kalau di Indonesia disebut Bank Indonesia, dalam bentuk mengendalikan besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Selanjutnya mengenai evolusi kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di Indonesia itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase sebelum krisis moneter dan juga fase setelah krisis moneter pada tahun 1997. Nah, fase sebelum krisis moneter itu dimulai pada periode 1945 sampai 1952, di mana pada periode ini pertama kalinya pemerintah Indonesia mendirikan bank milik negara yang pada saat itu namanya Bank BNI dan juga Bank BRI. Nah, dua bank ini dan juga bank swasta lainnya diperintahkan oleh pemerintah untuk menukar mata uang Hindia Belanda ke mata uang Republik Indonesia atau ORI pada saat itu. Namun ORI ini hanya bertahan selama 3 tahun 5 bulan saja, yang selanjutnya digantikan menjadi DJVS Bank. Nah, DJVS Bank ini akhirnya dijadikan menjadi nama dari Bank Sentral di Indonesia, di mana akan memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan moneter. Oke, periode selanjutnya yaitu periode tahun 1953 sampai 1967. Nah, pada periode ini pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang menggantikan Jefes Bank Wet tahun 1922. Jadi Jefes Bank digantikan oleh Bank Indonesia yang kita kenal pada saat ini. Nah, melalui undang-undang ini maka dibentuklah Dewan Moneter, di mana Dewan Moneter ini terdiri dari Menteri Keuangan yang berperan sebagai ketua, lalu Menteri Ekonomi dan juga Gubernur Bank Indonesia itu berperan sebagai anggotanya. Nah, Dewan Moneter ini berperan atau memiliki tugas dan juga wewenang yang berkaitan erat mengenai kebijakan moneter untuk pengendalian moneter di Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini pada awalnya berperan juga sebagai bank sirkulasi dan juga sebagai bank komersial. Jadi di sini Bank Indonesia itu juga sempat melayani kayak pengkreditan, lalu pertukaran uang dan sebagainya. Nah, tantangannya pada masa itu mata uang di Indonesia itu masih belum sama, masih belum merata. Jadi kan karena sempat namanya ORI, sempat namanya Jefes Bank. Jadi mata uang di setiap daerah itu tuh berbeda-beda gitu. Jadi untuk menyelaraskan semuanya, maka dibuatlah satu mata uang resmi Indonesia yang dapat diperlakukan secara nasional yang disebut rupiah sampai saat ini. Nah, maka saat itulah Bank Indonesia atau Dewan Moneter membuat kebijakan untuk melakukan pencetakan uang rupiah tersebut. Nah, karena berbarengan dengan pembangunan nasional, lalu juga terdapat kepentingan politik yang membutuhkan biaya yang besar, sehingga terjadilah defisit anggaran pemerintahan pada saat itu. Nah, untuk menutupi defisit tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk mencetak uang. Jadi untuk menutup defisit itu uang dicetak untuk membiayai hal tersebut. Nah, seperti kita tahu ketika uang yang beredar itu semakin tinggi, maka terjadilah inflasi. Nah, benar saja pada masa itu inflasi terjadi sampai 600%.
Sehingga pada periode itu dapat kita kenal sebagai periode hyperinflation. Lalu periode 1968 sampai periode 1997. Pada periode ini dibagi lagi menjadi 3 subperiode. Yang pertama yaitu periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tahun 1968 sampai 1972. Di mana pada periode ini pemerintah atau Dewan Moneter itu belajar dari pengalaman sebelumnya yang hingga mengalami hyperinflation. Jadi mereka lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kebijakan moneter, di mana pengeluaran anggaran diseleksi secara ketat, defisit anggaran pemerintah dikendalikan, dan pembiayaan diupayakan dari pinjaman lunak luar negeri sehingga tidak mengancam stabilitas ekonomi, khususnya untuk pengendalian inflasi. Lalu periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak pada 1973 sampai 1982. Jadi pada periode tersebut ladang-ladang minyak di Indonesia itu ditemukan. Lalu juga yang sudah ada juga mengalami peningkatan keuntungan kayak gitu. Nah, peningkatan penerimaan devisa hasil minyak dan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar dari sisi fiskal. Nah, maka dari itu kebijakan moneter mengeluarkan anggaran pengeluaran anggaran itu diseleksi secara ketat. Defisit anggaran pemerintah dikendalikan dan pembiayaan diupayakan dari pinjaman lunak luar negeri sehingga tidak mengancam stabilitas ekonomi khususnya untuk pengendalian inflasi. Subperiode selanjutnya yaitu periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi pada tahun 1983 sampai 1997. Nah, awal dekade 1980-an itu terjadi kemerosotan harga minyak di pasar dunia sebagai akibat adanya kecenderungan terjadinya resesi dunia. Nah, di sini penerimaan APBN pun juga terbatas. Lalu kebijakan moneter yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan selective credit policy itu mulai beralih ke cara-cara tidak langsung dan berorientasi pada pasar, antara lain dengan melakukan operasi di pasar uang seperti operasi pasar terbuka untuk mengendalikan likuiditas perekonomian. Oke, selanjutnya kita beralih pada kebijakan moneter pada periode setelah krisis ekonomi 1997. Nah, di sini dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Nah, lalu Bank Indonesia ini mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia melaksanakan 3 tugas pokok, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Oke teman-teman, sebenarnya masih panjang lagi penjelasan mengenai evolusi kebijakan moneter setelah krisis moneter 1997. Yang keseluruhan secara utuh bisa teman-teman unduh melalui link description box di bawah, teman-teman bisa download ya. Oke? Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, yang pertama yaitu dengan lelang SBI. Nah, yang mengenai lelang SBI ini kan sudah kita pelajari di materi pasar uang pasar modal, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Lalu yang kedua yaitu fasilitas Bank Indonesia. Hal ini dilakukan secara harian, terutama apabila terjadi perkembangan di luar perhitungan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga dengan sterilisasi atau intervensi valuta asing. Hal ini dilakukan terutama apabila pemerintah akan membiayai kegiatan suatu proyek yang membutuhkan rupiah dengan cara menggunakan dana valuta asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia. Lalu kebijakan lainnya selain melalui operasi pasar terbuka juga melalui kebijakan nilai tukar dan kebijakan devisa yang di sini teman-teman bisa pelajari juga di link yang ada di description box. Oke, kita beralih ke berita. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia pada tanggal 18 Juli
18 Juli 2019, di mana Bank Indonesia itu menggelar konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur atau FDJ Bank Indonesia pada 17 sampai 18 Juli 2019, di mana konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia itu memperkirakan Gubernur Peri Warjio dan kolega menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Dari 14 institusi yang berpartisipasi dalam pembentukan konsensus, hanya 2 yang memperkirakan suku bunga acuan masih bertahan di 6%. Nah, RDG Bank Indonesia pada 17-18 Juli 2019 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi sebesar 5%. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Nah, kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali. Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang dan memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif. Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing atau PMA. Selain itu, saya di sini juga memiliki data mengenai pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah itu menguat sehingga mendukung stabilitas eksternal pada Juni 2019. Nah, pada Juni 2019 ini nilai tukar rupiah menguat 1,04% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Mei 2019 dan 1,13% secara rata dibandingkan dengan level Mei 2019. Nah, ini terlihat pada grafik 2,32, yaitu grafik yang atas ya. Lalu penguatan rupiah berlanjut pada Juli 2019, yakni 1,06% sampai 17 Juli 2019 secara point to point dibandingkan dengan level akhir Juni 2019. Ini terlihat pada grafik yang bawah. Lalu penguatan tersebut didorong oleh menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. Selain itu, persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia makin baik pula. Nah, termasuk pasca peningkatan peringkat kredit Indonesia oleh Standard & Poor's atau S&P, serta berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan perakiraan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Nah, perkembangan positif ini kemudian mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing dan memperkuat nilai mata uang rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Dharma, NPM 055. Ingin menjelaskan mengenai BI dalam mengendalikan inflasi. Nah, sebelumnya kan ada materi yang dijelaskan oleh Mbak Restu mengenai kebijakan moneter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai BI dalam mengendalikan inflasi. Nah, inflasi yang akan dipakai BI dalam menetapkan indeks harga dalam menetapkan targetnya adalah dengan menetapkan indeks harga konsumen sebagai targetnya. Seperti yang diterapkan oleh semua negara yang menganut sistem target secara eksplisit, yang artinya menjaga kestabilan nilai harga. Nah, ada beberapa alasan mengapa dipilihnya IHK sebagai target bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi kepraktisannya. Kelebihannya yaitu IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Jadi seperti yang berlaku pada negara-negara lainnya, institusi yang bertugas mengumpulkan data statistik selalu memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang reliabel.
dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas lebih baik dan selalu tersedia secara tepat waktu. Ini ada berita yang ditulis oleh Rizky Bayu Kencana pada 2 Januari 2020. Liputan6.com. BPS melaporkan dalam 1 tahun kalender 2019 sebesar 2,72%. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam 1 dekade, yakni rentang waktu 2010 sampai 2019. Berarti di tahun 2019 itu inflasi dalam rentang waktu tersebut itu paling rendah. Kepala BPS Suharyanto mengatakan nilai inflasi pada Desember 2019 adalah sekitar 0,34% dengan IHK 139,07. Data tersebut didapat dari perhitungan 82 kota. Dari 82 kota tersebut, Suharyanto melanjutkan ada 72 kota yang mengalami inflasi dan 10 kota deflasi. Berikut ada data mengenai indeks harga konsumen dan tingkat inflasi gabungan 82 kota pada Desember 2019. Ya, dari data tersebut, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,78%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09%, kelompok sandang sebesar 0,05%, terus kelompok kesehatan sebesar 0,29%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2019 antara lain beras, telur ayam ras, bawang merah, ikan segar, bayam, kacang panjang, tomat, sayur, jeruk, tomat buah, minyak goreng, rokok kretek filter, rokok putih, tarif angkutan udara, tarif kereta api, dan tarif angkutan antar kota. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Berikut ada data perbandingan tingkat inflasi dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai 2019. Nah, berikut keterangannya. Jadi yang 2017 itu 2017 terhadap 2016 yang biru itu. Nah, terus yang oranye 2018 terhadap 2017, yang hijau 2019 terhadap 2018. Jadi angkanya itu selalu menurun dari 2017 terhadap 2016, 2018 terhadap 2017, jadi inflasinya turun terus. Itu data yang diperoleh dari BPS. Jadi beritanya itu sinkron sama datanya. Inflasi umum nasional tahun 2018 dan 2019. Berikut datanya. Ini ada data mengenai itu. Ini pada tahun 2019 inflasi tertinggi terjadi pada Mei sebesar 0,68% dan deflasi tertinggi terjadi pada September sebesar 0,27%. Inflasi tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada Mei kan tadi. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan tersebut antara lain cabai merah, daging, ayam ras, bawang putih, ikan segar, tarif angkutan antar kota, telur ayam ras, kentang, tomat sayur, cabai rawit, tarif angkutan udara, tarif kereta api, ikan diawetkan,
bayam, kangkung, sawi hijau, wortel, apel, jeruk, pepaya, kelapa, nasi dengan lauk, gula pasir, rokok, kretek filter, dan tarif parkir. Sedangkan deflasi tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada September sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi pada bulan tersebut antara lain cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, tomat, sayur, cabai rawit, telur ayam ras, ikan segar, ketimun, pir, tomat buah, bawang putih, dan tarif angkutan udara. Ini ada data mengenai perkembangan inflasi nasional selama tahun 2019. Jadi selama tahun 2019 itu yang terjadi deflasi pada bulan Februari sama September. Dan inflasi yang tertinggi itu terjadi pada bulan Mei. Ya, sekian, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya.